Assalamualaikum adik Rayakta. Di sini kita akan membahas soal 3 Romawi titik 1. Langsung saja kita lihat soalnya. Disuruh membuat laporan sebagaimana di bawah ini dan grafiknya. Mungkin ini adalah laporan pivot table. Mungkin nanti kita bisa ambil data dari sini. Tapi data tersebut ini mungkin belum lengkap. Kita bisa nanti gabungkan tabelnya itu. Tabel yang ada di produk master, produk color, produk kategori, customer master, nanti kita bisa gabungkan di sales transaction. Nah, langsung saja. Mungkin kita sudah disediakan sheet jawaban. Supaya tidak panjang kali, mungkin kita hapus atau kita hide saja. Oke, baik, langsung ke soal yang pertama. Kita diminta untuk membuat kategori dan jumlah unit terjual. Kita lihat di sales transaction. Nah, kategorinya itu mungkin belum ada ya. Mungkin di sini diterangkan semua data itu sudah tervalidasi. Jadi maksudnya itu angkanya itu memang udah format angka, teks, dan udah format teks. Mungkin ini bisa kita geser, kita kecilkan atau kita hapus. Lebih baik kita hapus saja. Nah, lanjut kita diminta untuk mencari memanggil kategori itu. Kita cari dulu kategori ada di mana. Ada di produk kategori. Jadi kita panggil dengan VLOOKUP nanti dengan kodenya itu kategori ID. Mungkin kita gunakan produk ID, kita ubah terlebih dahulu. Kita copy saja ini. Kita ubah dengan menggunakan rumus left. Nah, jadi kayak manggil dua angka yang dari kiri saja. Sudah kita copy ke bawah, sudah terlihat. Langsung aja ke produk kategorinya, kita ubah sedikit dengan menggunakan tanda petik. Kita tambahkan menjadi 01 biar sama dengan kategori yang ada di sales transaction. Kita copy ke bawah. Nah, langsung saja kita panggil dengan menggunakan rumus VLOOKUP atau V melihat ke atas. Nah, lookup value-nya itu pasti udah kategori ID. Double array-nya itu dari kategori ID dari A1 sama dengan B12. Jangan lupa kita kunci atau kita tekan F4, atau bisa juga dikasih $. Kalau index namanya tadi itu ada di nomor 2, kategori namanya. Range lookup-nya itu false, atau bisa kita juga ketik dengan 0. Enter. Sudah ada, kita copy ke bawah. Kemudian kita Ctrl A semua. Kemudian kita insert pivot table. Kita arahkan ke yang soal A tadi, biar langsung nampak perbandingannya. Oke. Ada kategori tadi di row, kemudian ada jumlah unit terjual. Nah, kita lihat mungkin hasilnya agak sedikit berbeda. Kita bisa uji di sales transaction-nya dengan Ctrl Shift ke bawah. Kita jumlahkan semuanya, bisa menggunakan shortcut Alt plus. Kita lihat ke bawah. Nah, benar ya teman-teman, jumlah unitnya itu 9.524. Berarti kita sudah benar. Kita insert grafiknya.
yang ini. Oke. Lanjut kita ke soal yang B. Diminta kategori juga di row, kemudian ada negara atau country, kemudian ada total sales. Nah, kita cari dulu di tabel sales transaction kita ini tidak ada country atau negara. Jadi kita panggil juga dia menggunakan rumus VLOOKUP, mungkin dengan cara ada di customer master nih ya, yang di sini ya, yang di G. Kita manggilnya dengan customer ID. Kita menggunakan rumus andalan kita VMLET ke atas, atau yang biasa dikenal dengan VLOOKUP. Langsung saja lookup value-nya tadi customer ID ada kan, double array-nya di sampai dengan country. Akan shift control ke bawah, jangan lupa di F4 atau dikasih dolar agar terkunci. Kalau indeks namanya tadi yang nomor 6. Range lookup-nya false atau bisa kita ketik dengan 0. Sudah ada country-nya, langsung kita copy ke bawah. Mungkin langsung kita blok semuanya atau dengan Ctrl A, insert pivot table-nya. Kita pilih lokasi pivot table-nya di bawah soal yang kita kerjain aja ya. Mungkin boleh di sini. Oke, kita sesuaikan tadi negara, kategorinya dulu di row, countnya di kolom, kemudian ada total salesnya di value. Nah, sudah sama ya teman-teman. Langsung aja kita insert grafiknya. Lanjut ke soal yang C. Kita lihat soalnya, diminta bulan, total penjualan, dan total HPP. Kita lihat di sales transaction kita, bulannya belum ada. Mungkin nanti kita ambil dari date ini, langsung kita pisahkan saja. Total penjualan sudah ada, yang belum ada itu total HPP, total harga pokok penjualan. Langsung aja bulannya kita menggunakan rumus teks. Jadi kita hanya memunculkan bulan dan tahun aja. Caranya seperti ini. Kita copy ke bawah. Nah, kemudian kita manggil total HPP atau total harga pokok. Kita buat dulu tabelnya. Mungkin kita lihat dulu total HPP itu ada di mana. Ya, total HPP itu ada di product master, production cost. Kita kembali ke sales transaction, mungkin bisa kita panggil dengan product ID. Kita menggunakan rumus andalan kita, VMLET ke atas, atau biasa dikenal dan sangat terkenal dengan rumus VLOOKUP. Tadi lookup value-nya adalah product ID, double array-nya di product master.
Shift Control, panah ke bawah, jangan lupa dikunci. Kalau indeks 6 nya tadi ada di yang kelima. Kemudian range lookup-nya false atau bisa kita ketik dengan 0, enter. Nah, ini belum total harga pokok penjualan ya teman-teman. Kita kalikan lagi dengan quantity unitnya. Kita tambahkan kali dengan quantity unit. Nah, sudah menjadi total penjualan. Kita copy aja. Habis itu kita Ctrl A semuanya. Atau kita blok semua, kita insert ke pivot table. Lokasinya di soal C. Kita taruh di bawah saja biar mudah ngebandingkan. Langsung kita drag atau kita letakkan bulan di rows, kemudian total penjualan atau total salesnya di value, dan total HPP nya itu di value. Nah, mungkin sudah sampai teman-teman. Langsung kita Ctrl A, mungkin kita insert grafiknya. Menggunakan grafik yang ini udah mirip ya teman-teman, bisa ke bawah aja. Oke, lanjut ke soal D. Diminta country, negara, kemudian ada jumlah dari penjualan dan jumlah dari total cost, tapi hanya untuk di tahun 2020 nih teman-teman. Yang harus diperhatikan adalah hanya untuk di tahun 2020. Gimana caranya? Jadi kita kan sudah ada tuh total country sudah ada, total penjualan sudah ada, total cost juga sudah ada. Jadi tinggal kita buat tahunnya aja di sales transaction ya. Sama rumusnya seperti memanggil bulan tadi, bulan dan tahun, menggunakan teks. Value-nya itu adalah di date atau D2. Kemudian format teksnya itu adalah tahun saja. Kita enter. Tekan ke bawah. Langsung kita Ctrl A atau kita blok semuanya. Kita buat pivot table ya. Kita insert. Kita letak atau existing worksheet-nya itu di soal D kita supaya mudah membandingkannya di A41. Nah, country-nya itu row ke bawah, kemudian ada total penjualan, kemudian ada total cost. Nah, tapi ada sedikit berbeda. Tahunnya ini kita letakkan di filter supaya kita bisa memfilter di tahun 2020 saja. Nah, hasilnya sudah sampai teman-teman. Langsung aja kita insert grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan video kita di soal soal 3 simulasi sejajar 1, yakni kita membuat tabel dan juga chart. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke soal E. Nah, untuk mempermudah teman-teman, aku bakal buat di sini aja deh jawabannya. Jawab E. Kemudian kita lihat nih teman-teman soalnya. Nah, di sini disuruh kita mencari negara dan juga profit or loss. Dan filternya itu 2020 ya. Sekarang kita ke tabel acuan dulu. Banyak banget ya. Nah, di sini ini belum aku ada ubah ya teman-teman. Nah, yang pertama aku biasanya format as tabel dulu biar mempermudah nantinya. Oke, nah kemudian kita cari
Yang pertama itu disuruh negara ya tadi ya. Negara, di sini apakah udah ada negara kan, belum ya, di sini belum ada negara. Nah, makanya kita buat dulu negara mana ya. Nah, ini, kita pakai customer ID untuk memVLOOKUP negaranya. Kemudian kita customer ID ya. Sini kita insert. Nah, negara atau country boleh lah. Kita VLOOKUP dulu. Customer ID, kemudian di sini ya, teman-teman. Jangan lupa F4, kemudian negara itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Oke. Nah, kalau format estabel dia langsung ya, langsung ke sini, langsung ke bawah. Kemudian kita disuruh mencari profit or loss. Profit or loss itu kan total sales dikurangi dengan total cost. Nah, di sini kan belum ada cost-nya ya teman-teman. Kita cari dulu cost daripada produknya. Sini kita cari dulu Alt HIC untuk insert ya. Kemudian kita cari total cost. Nah, cost-nya di mana sih? Nah, di sini kayaknya ada deh. Ini ya kalau nggak salah. Nah, ini production cost-nya. Kita pakai produk ID untuk VLOOKUP-nya. Caranya kita VLOOKUP produk ID, kemudian kita cari tabel yang tadi. Di kolom berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Production cost itu di produk 5. Jangan lupa F4 ya teman-teman. Dan 0. Kemudian enter. Oh ya, maaf. Ini seharusnya dikali ya. Dikali sama kuantitas. Kuantitas mana ya? Kuantitas. Quantity. Nah. Oke, setelah kita enter. Jadi kan udah ada ya total sales sama total cost. Nah, tax nggak dimasukin ya teman-teman. Karena kan profit bukan... Tax nggak mau masuk profit gitu. Kemudian di sini kita buat profit or loss. Or loss ya kita kurangin aja total sales dikurangin total cost. Nah, itu dapat sekian teman-teman. Kemudian kita coba buat tabelnya. Yang mana sih? Ini ya. Berarti row labelnya negara. Oke. Kita buat ya teman-teman. Kita insert, kemudian pivot tabel. Dan kita cari tabel yang tadi. Sebenarnya bisa sih teman-teman kita ketikin aja tabel 1, tapi ini biar untuk pembelajaran kita buat aja. Dan oke. Kemudian kita cari negara di row dan profit or loss di kolom. Oke, udah ya kita lihat. Oh, kok beda? Oh ya, sorry. Tahun. Kita masukkan tahun dulu. Tahunnya kita di date aja ya. Bisa nggak ya? Kita date. Aduh, ini 2000. Apakah bisa kita minimalkan ya? Oke, gini aja deh caranya. Kita buat tahunnya dulu di tabel utama. Kita buat tahunnya di sini. Nah, di sini kita pakai tahun, pakai year ya. Year dari date-nya. Nah, kemudian kita ubah ke number. Kalau general bisa nggak ya? Oh, ke general. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Jawaban E. Refresh dulu ya, karena kita udah ubah lagi refresh, kemudian tahunnya kita taruh di sini. Di filter. Kemudian kita buat 2020. Oke, kita cek 447,47. Oke. Kemudian kita buat gininya. Apa namanya? Pivot chart-nya. Kita buat chart-nya. Dan pivot chart. Tadi kalau nggak salah line ya. Line. Kita sesuaikan saja. Oke, pakai ini ya. Oke. Dan kita lihat contohnya. Susah ya kalau gini ya. Oke, aku copy aja biar mudah. Kita membandingkannya. Oke, kita gedein dulu. Kemudian
edit. Editnya di format, kemudian di sini maksudnya. Mana ya? Elemen chart ya, elemen chartnya. Atau ini ada nggak customnya ya? Custom. Oke, ini ya secara customnya. Kemudian, oh ya kita atur dulu deh gininya, tabelnya. Nah, di sini, oh udah sesuai. Kemudian, kita cari di sini, di analyze, nggak, design. Kemudian, axis title, total, apalagi ya. Yang ini, grid-nya, apa namanya, garis-garisnya itu nggak ada ya. Grid line, kita jangan isi ya grid line. Oke, jangan isi grid line. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya udah ya. Oke, udah ya teman-teman. Berarti itu untuk yang soal yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal F, teman-teman. Ini banyak banget ya. Ini kita disuruh invoice-nya dan juga profit or loss-nya. Nah, tadi kan kita di soal E udah nyari profit or loss-nya ya. Jadi kita tinggal tambahin aja ya, jawab E. Kita buat sel F. Kita di insert. Kemudian pivot tabel, karena kita udah tahu kan tadi tabel 1 kan ya, karena kita format as tabel, langsung aja enter. Nah, di sini apa ya tadi? Invoice ya, invoice. Kok itu? Record 6. Oke, record 6 and lalu profit or loss dari value. Dan kita sesuaikan. Nah, di sini ada RP dan juga ini ya, merah dan dalam kurung kalau minusnya. Caranya kita blok dulu semuanya. Kemudian kita format cells. Lalu custom kayaknya ya, custom yang ini kayaknya yang ini. Kita oke. Nah, udah kan kita udah sesuai sama tabelnya, ini yang merah dan lain sebagainya. Lalu kita buat apa namanya? Chartnya. Untuk memudahkan kita copy dulu. Astaga, gede banget. Kita ke analyze pivot chart, lalu ke line. Ini masih line ya. Ini. Nah, kemudian kita gedein biar bisa lihat perbandingannya. Nah, kemudian kita atur deh teman-teman. Kita ke design, dan ini kita cari chart style-nya yang mendekati ini ya. Kita cari lagi coba. Ini banyak pilihannya ya teman-teman. Oke, kayaknya ini yang paling mendekati ya. Kita pilih ini aja. Kemudian di sini nggak ada grid line. Kita ke sini grid line. Kita hapus grid line-nya. Nggak ada grid line. Kemudian nggak ada ini juga. Ini apa ya namanya? Ininya nggak ada. Dicoba access title, bukan. Oke, ini ya yang ini nggak ada, yang di ini ya. Oke. Udah. Kemudian, oh ya ini datanya, data labelsnya di mana ya? Di kanan. Oke, di kanan. Oke, lalu ininya apa namanya? Judulnya ini kita ganti saja. Kita saja laba atau rugi per transaksi. Ini tulis saya teman-teman, masalah fontnya ya sesuaikan saja, gede-gedenya juga sesuaikan saja. Kemudian buat biar ininya apa namanya, invoice-nya ini biar ke bawah. Lihat di sini ya, more access option. Oke, ini kita close dulu. Kemudian kita coba-coba di sini. Kayaknya di label sih, label ya. Oke, ini coba kita low. Oke, udah ya. Seperti itu teman-teman untuk yang soal F. Baik, lanjut teman-teman ke soal G. Nah, di soal G ini disuruh mencari ini aluminium aquamarine sama
average, standar selling, sama average aktual, standar sama aktual. Kita lihat dulu di tabel utama. Oke, kita pindah dulu. Oh ya, cara pindah cepat ya teman-teman, kita tekan CTRL, back down atau back up. Tapi ini kalau di komputer bisa, laptop kayaknya nggak bisa deh. Oke, kemudian di sell transaction, kita lihat apakah ada Aquamarine dan lain sebagainya itu. Kayaknya ini deh, ini. Produk NM-nya ini kita cari dulu. Produk NM, kita cari pakai masih customer produk ID ya. Produk ID, mana produk ID? Oh ini. Nah, caranya kita insert baris yang baru, caranya biar cepat, kalau misalnya gini bisa sih teman-teman. Kalau kok ada cut cell. Oke, kalau masuk mau cepat kita Alt HIC. Nah, itu dia cepat. Tadi produk NM gitu katanya ya di tabelnya tadi. Kita VLOOKUP aja. Oke, lalu di sini sorry salah pencet. Tabel array-nya ini kita blok semua, CTRL Shift kanan bawah. Kemudian F4 ini pakai 2, ini 0 atau false boleh. Oke, udah kita dapetin. Kemudian kita cari aktual selling udah, berarti kurangnya standar. Kita lihat dulu standarnya di mana. Oke, ini ya masih dipakai produk ID ya. Kita aktual selling berarti Alt HIC. Kita cari standar selling price. Oke, kita pakai VLOOKUP produk ID dia tabel array-nya ini F4 jangan lupa. Kemudian tadi yang keberapa ya? Standar yang keberapa ya tadi? 1 2 3 4 5 6. Ke 6 ya 0. Oke, udah teman-teman. Kita kembali ke soal. Soal G mana ya? Ini. Oke, langsung saja kita buat pivot tabelnya. Tadi kan udah ya tabel 1. Langsung. Kemudian kita masukkan NM-nya tadi, produk NM. Kok nggak ada ya? Oke, belum. Kalau misalnya tidak ada gini teman-teman, kita refresh saja. Refresh, nah kan udah ada ya. Oke, lalu aktual selling apa standar duluan? Oke, standar selling price. Tapi ingat teman-teman, itu adalah average. Lalu aktual selling itu juga average. Nah, ini kalau mau mirip banget, ya mau ya, boleh ya. Kita hilangin atau dua angka di belakang koma ini juga sama ya teman-teman. Kalau mau mirip banget, kita buat nolnya 2 angka di belakang koma. Oke. Setelah dapat ini, kita buat chartnya. Untuk memudahkan, kita copy dulu. Lalu kita cari ini. Ini keterangan soal apa ya? Disarankan menggunakan jenis chart radar atau sarang laba-laba. Anda boleh menggunakan jenis lain. Oke, berarti kita pakai yang sarang laba-laba. Kita ke analyze, lalu ke pivot chart. Radar. Oke, ini ya radar. Kita oke. Lalu kita cari di desain yang hitam ini. Kok mau? Enggak ada yang. Oke, pakai ini. Oke, teman-teman kayak gitu teman-teman untuk yang soal G. Nanti kalau mau edit lagi silahkan boleh tambahin aja kalau misalnya di desain ini obrak-abrik aja ini di elemennya dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman untuk yang soal G. Baik teman-teman, kita lanjutkan di soal terakhir di sub soal terakhir maksud saya di soal simulasi sejarah 1 soal 3.1 ini teman-teman. Kita akan menjawab soal yang H. Nah, untuk soal H ini teman-teman, tadi aku buat ininya dulu, jawab H. Kita
kita disuruh mencari record number, quantity, make of actual selling, dan juga make of standard selling. Kemudian ada true false-nya, dan nilai pelanggarannya. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Karena di tabel acuannya aktual sama standar udah ada ya teman-teman. Kita langsung saja berarti jawab. Kita langsung ke insert, kemudian pivot tabel, tabel 1 ya. Udah record 6. Mohon maaf. Lalu apa ya? Nah ini perhatikan ya teman-teman. Value-nya ini sebenarnya kuantitinya itu bukan value, tapi kuantitinya itu adalah row. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini. Ini ada tombol drop down list-nya dan value-nya itu dimulai dari sini. Makanya ini adalah row bukan value. Jadi untuk quantity itu kita letakkan di row. Nah, lalu bagaimana caranya biar punya bentuknya gitu? Caranya kita cari di design, kemudian subtotalnya itu don't show subtotal, lalu ini show in compact, tabular ya? Oke, show in tabular. Yaitu sehingga bisa gini bentuknya. Kemudian baru kita masukkan aktual pas standar dulu ya. Aktual tapi max. Ini max, kemudian standarnya juga kita masukkan, tapi ini juga max. Oke, teman-teman. Kemudian kalau true false-nya gimana? Itu kita buat di luar aja, di luar daripada ininya, apa namanya? Daripada pivot tabelnya. Caranya penjualan di bawah harga standar. Oke. Penjualan di bawah harga standar. Caranya dulu itu, kemudian nilai pelanggaran. Nah, caranya kita bisa pakai if bisa, cuma itu akan menghasilkan teks bukan boolean. Bukan boolean ya nilainya. Nah, caranya kita ini nilai penjualan yang ini, tapi kita ubah ininya teman-teman. Ininya kita ubah. Yang R ini kita klik yang ini. Kemudian ini 3-nya ini juga kita klik yang ini. Nah, itu di bawah dari mana ya? Ini. Nah, kayak gitu. Kemudian ini kita ganti dengan ini. Kemudian yang R ini kita hapus dulu. Kemudian kita ganti yang record 6-nya. Kemudian kita enter. Nah, kayak gitu. Lalu untuk mewarnain caranya, kalau saran aku sih paling gampang itu kita filter dulu. Dan kita cari yang true aja. Dan kita blok semua, lalu beri warna. Oke, dan kita clear filter. Oke, kayak gitu teman-teman. Kita cek ya. Oke, udah. Benar ya. Mohon maaf, untuk nilai pelanggaran, itu rumusnya, buat di sini dulu ya, nilai pelanggaran itu sama dengan kuantitas, itu dikalikan dengan standar, dikurang dengan selling. Nah, itu rumus nilai pelanggarannya. Nah, makanya kita buat kuantitas, kita kalikan dengan ini, standarnya, dan jangan lupa kita ubah ini, yang record R ini, yang apa R501009 ini kita ubah, kita cari ini, klik ini. Kemudian yang 3 ini juga kita klik yang ini. Lalu kita kurangkan dengan aktualnya. Aktualnya sama, ini juga kita ubah jadi ini. Kemudian ini kita ubah jadi yang ini, klik ini. Oke, kemudian kita enter. Oke, kurang ya tadi ya. Kita lihat dulu. Oh, sorry teman-teman. Ini harusnya ada if dulu ya teman-teman. Ada if dulu. Oke, aku ulang aja ya teman-teman. Kita if dulu. If ini sama dengan true.
Ini nggak usah isi petik ini ya, nggak usah isi petik, kita langsung saja true. Karena apa? Karena ini bukan nilai teks. Maka kita buat yang tadi ini dikaliin dengan yang ini, jangan lupa ini ubah. Yang ini juga dihapus. Dikurangi dengan yang aktual. Ini kita ubah. Dan ini juga kita ubah. Oke. Klik. Nah. Setelah itu kita kurung tutup. Kalau nggak akan 0 ya. Kayak itu. Bentar. Dan kita kopas. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita cek dulu 41, 121. Oke, benar-benar ya teman-teman. Nah, kemudian kita warna ini nih. Biar sama. Nah, setelah itu kalau mau biar sama lagi kita bisa apa namanya? Wrap text lagi. Oke. Nah, setelah kita buat itu, maka kita bisa buat gininya. Pivot chart-nya. Kita langsung ke analyze, pivot chart. Kemudian apa sih bentuknya? Sorry lupa. Radar ya, radar. Analyze, kemudian pivot chart, kemudian radar. Oke. Kita gedein. Lalu kita sesuaiin ya. Kalau nggak salah ini deh. Nah, ini. Nah, ini terlihat. Oke. Ini ya, udah benar ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, itu dia, teman-teman, pembahasan untuk soal simulasi sejarah 1, soal 3.1. Bila mana ada kritik, saran, dan juga mungkin menemukan cara yang lebih simpel atau menemukan kesalahan dalam pengerjaan video ini, bisa di komen di bawah. Terima kasih.